Memang beberapa pembalap kita ada fully supported, ada juga yang mungkin kita berikan diskon khusus, maybe khususnya untuk tim-tim balap. Iya. Jadi kita support berupa diskon yang lumayan. Buat yang anak-anak yang lihat orang tuanya nggak pakai helm, kasih tau juga ya. Please, mak, bapak, ayah, bunda, beli helm. Apalagi ketika kita naik motor yang lagi jalan ya, moving. Itu kalau jatuh lebih parah. Parahnya itu bisa satu gegar otak, bisa pendarahan otak, bahkan sampai meninggal. Selamat datang di Reski Motorsport Media, dan kali ini kita berada di kota Jakarta Barat, dan di sini kita berada di salah satu tempat yang menjadi dreamnya para laki-laki sejati, yaitu Juragan Helm. Sebenarnya ada salah satu hal yang membuat kita tuh penasaran sama Juragan Helm ini, karena ada keterikatan antara Juragan Helm dan juga pembalap-pembalap nasional maupun internasional yang dari Indonesia. Di sebelah saya sudah ada Om Agus Hermawan. Halo. Selamat sore, Om Agus. Sehat Selamat kabarnya? datang. Sehat-sehat. Terima kasih sebelumnya udah diluangkan waktunya, dikasih kesempatan buat interview Om Agus di sini. Sama-sama. Nah, ini kita tuh sesi interview gitu, jadi kita pengen ngebahas tentang industri-industri motorsport. Jadi nggak cuma pembalap, kita juga akan membahas di balik industri pembalap motor itu sendiri, mulai dari helm, airbag, dan segala macam gitu. Ada beberapa pertanyaan, mungkin di pertanyaan pertama, Juragan Helm ini identik sama culture motorsport di Indonesia. Terus sebenarnya awal mula membangun Juragan Helm tuh seperti apa sih Om Agus? Boleh diceritain nggak kita semua? Sebenarnya sih ya ceritanya agak panjang ya, karena kita memang mulainya dari tahun 2007. Tahun ini kita udah 19 tahun. Jadi mulainya dulu kita justru memang bukan toko. Jadi saya sendiri memang pure hobi. Selain hobi motor juga memang udah hobi helm tuh dulu. Ya, jadi saya ada beli beberapa helm dari salah satu toko legend juga di zamannya. Satu-satunya yang jual helm impor. Karena saya waktu itu juga ada kerjaan lah, job ya, dengan pabrik helm di Indonesia, yaitu KYT. Oke. Nah, jadi saya dapat kerjaan waktu itu untuk ngebantu sebagai tim pameran. Jadi dulu saya jualin helm KYT tersebut itu di event-event ataupun di pameran di kayak di mall-mall gitulah. Nah, startnya memang kita bukan toko, jadi tim pameran. Dari tim pameran itu akhirnya kita buka toko kecil di Cengkareng. Itu tahun 2007 sampai mungkin sekitar 2009 akhir. Lalu 2010 kita pindah ke Jalan Panjang, tapi bukan yang di sini, yang dekat lampu merah, sebelahnya Yamaha. Itu dari 2010 sampai 2018 kita pindah ke tempat baru yang di sini. Selain itu kita juga 2015 kita buka juga di Tangerang, dan di 2019 kita buka di Kalimalang dan Taman Galaksi. Dengan banyaknya cabang, kita bisa bilang ini Juragan Helm lumayan banyak ya cabangnya. Nah, berarti Ya, startnya bukan langsung buka toko besar, terus Enggak, menyediakan helm-helm besar gitu ya. Enggak, Justru ya. dari skala kecil dulu ya. Jadi dari skala kecil, mungkin juga modal dengkul karena basically waktu itu saya dipinjamkan stok dari pabrik tersebut untuk pameran. Jadi ya mulainya dari situ. Menurut Om Agus nih, culture riding gear dari dulu sampai sekarang tuh perubahannya seperti apa sih? Kalau dari pandangan Om Agus? Memang sih berubah banyak ya, terutama dari knowledge. Maksudnya kalau sekarang memang lebih rapid, lebih cepat karena ada internet, ada sosmed segala macam ya. Tapi kayak zaman dulu itu kita untuk mencari tahu untuk model-model helm apa yang baru. Nah, dulu itu sulit gitu kan ya, belum ada internet, belum umum. Terus juga mungkin kita beli majalah-majalah impor. Tapi culture waktu itu yang seingat saya di tahun 2000-an itu orang beli helm untuk menghindari jangan sampai kena tilang. Oke. Jadi Sebatas itu ya. ya. Jadi kita dulu pameran kan otomatis kita langsung memang ke direct ngobrol ya dengan customer ya. Mereka itu salah satu yang paling banyak alasannya supaya nggak kena tilang. Oke. Justru Itu ya mungkin safety masih nomor 2, nomor 1 Iya. untuk hindarin tilang. Akhirnya makin kesini orang juga makin lebih sadar untuk safety, terus juga makin apa ya, kayak penjualan helm full face juga makin meningkat. Kalau dulu pasti kayak open face aja, half face ya kita sebutnya, tapi sekarang itu full face udah makin apa ya, bisa diterima lah. Oke. Gitu. Nah, berkaitan dengan safety nih, mungkin beberapa orang khususnya anak-anak muda ngelihat atau membeli helm tuh pertama dari looks-nya atau style-nya nih Om. Nah, dari sisi safety-nya tuh menurut Om Agus seperti apa sih? Apakah safety itu penting bagi sebuah helm gitu? Iya, jadi memang karena kalau helm itu kan memang satu alat keselamatan ya. Jadi memang nomor 1 harusnya konsumen berpikir dari safety-nya dulu. Tentunya kalau style dan lain-lain bisa mengikuti. Tapi nomor 1 maksud saya lebih ke mungkin ke kualitasnya segala macam. Oke. Banyak juga ini beberapa orang atau customer yang mungkin
mungkin masih memikirkan style itu nomor satu. Mungkin bukan dengan brand-brand yang sudah well known ya, tapi ada juga salah satu contohnya, mungkin pernah dengar helm slim head. Slim head itu jadi kayak helm open face terbuka, tapi yang memang bentuknya itu pipih gitu ya. Kalau kita lihat helm-helm sekarang kan itu lebar. Iya. Karena di dalamnya ada kayak gabus Iya. atau kita sebutnya IPS, belum lagi shell. Jadi helm pasti sekian nih lebarnya ya. Tapi somehow ada orang-orang ini yang suka di genrenya custom. Iya. Ini helm itu tipis banget. Sedangkan kan itu berarti otomatis bagian IPS atau gabusnya itu tipis banget atau bahkan nggak ada justru. Jadi shell langsung busa. Nah itu kan ya dari segi safety-nya nggak ada. Berarti lebih beresiko ketika ada accident dan lain-lain. Betul, itu udah pasti di sertifikasi SNI juga harusnya nggak bakal lolos. Betul. Apalagi untuk sertifikasi lainnya ya, kayak sertifikasi dari PBB, ICI segala macam itu udah pasti nggak ini. Jadi untuk sebagian orang masih ada yang pikir, oh modelnya itu bagi mereka keren, ya mereka pakai. Tapi dari sisi safety-nya itu nggak safe. Nah, berkaitan dengan safety juga nih, beberapa penggemar helm atau misalnya orang yang pengen beli helm nih, dan dia juga pecinta seperti MotoGP lah kita sebut. Oh, iya, Nah, dia tuh pengen banget kayak beli helm, gue pengen kayak Marc Marquez nih, gue pengen kayak Alex Marquez atau balap ternama lainnya. Sebenarnya untuk di jalan raya sendiri, baik di jalan maupun untuk balapan, itu udah standar tersendiri nggak sih Om untuk helm jalanan dan untuk helm balapan? Oke, sebenarnya sih nggak ada salahnya di situ ya. Maksudnya untuk pengen nih punya helm yang sekelas dipakai di MotoGP. Itu nggak ada salahnya sama sekali. Karena yang helm originalnya kita ngomongnya, misalnya ada dari Shoei ya, Marc Marquez pakai Shoei X15. That's fine. Alias karena itu standarisasinya juga udah cukup tinggi. Dipakai di jalanan, fine-fine aja. Tapi yang agak membahayakan dan mengkhawatirkan ketika helm-helm seperti itu yang standar MotoGP, itu kan juga cukup mahal. Rata-rata di atas 10 juta. Ini ada helm-helm cloningan atau KW. Ini yang mereka bikin dengan yang mirip, tapi tentunya kualitas dan lain-lainnya itu berbeda. Justru jauh dari yang aslinya ya? Jauh dari yang aslinya. Jadi harganya lebih murah, kadang kayak cuma 2 juta, 3 juta. Wow, jauh banget ya? Iya, tapi untuk sebagian orang ini interesting gitu, karena wah, gue pengennya yang penting sama looks-nya gitu. Tapi di belakang itu helm yang cukup berbahaya. Karena tentunya helm KW atau kopian itu kan nggak ada istilahnya apa ya, sertifikasinya nggak ada. Itu udah pasti. Karena yang bisa membuat sertifikasi seperti SNI atau ECE 2205 atau sekarang ECE 2206 ataupun Snell itu harus pemilik mereknya langsung kan. Jadi kalau yang KW-KW ini ya mereka nggak ada sertifikasi apa-apa. Walaupun orang-orang misalnya pengen seperti pembalap nih, misalnya dia punya uang untuk beli helm tersebut, misalnya seperti Marc Marquez, itu sah-sah aja untuk dipakai jalanan ya? Sah-sah aja, nggak ada masalah. Karena memang standarnya lebih baik. Oke. Tapi yang kita khawatirkan ketika nggak punya dana segitu, Betul. Ya let's say yang di atas 10 juta, justru beli helm KW atau kopian. Oke, nah itu juga edukasi buat teman-teman semuanya yang mungkin sedikit meremehkan tentang helm gitu. Ketika mereka akan sadar ketika mungkin ada insiden atau contoh orang lain kecelakaan Yes, gitu. betul. Nah, akhirnya mereka melek, oh helm sepenting itu ya. Karena mayoritas orang-orang yang berkendara di jalan tuh mungkin impact-nya langsung ke jalanan gitu ya, khususnya kepala gitu ya. Nah, akhirnya orang jadi berpikir bahwasanya oh ternyata helm itu penting. Dan ternyata helm standarnya juga banyak juga ya. Betul. Maka itu beli helm yang original dan tentunya sudah ada standarisasinya masing-masing yang memang sudah melalui R&D dan pengetesannya. Betul sekali. Begitu. Jadi kalau helm KW ya nggak ada yang berani tanggung jawab masalahnya. Betul. Mendingan dihindari daripada Mendingan hindarin. Karena kepala nggak bisa dibeli. Betul. Kepala nggak bisa dibeli. Dan juga dengan uang 2-3 juta ini banyak pilihan kok. Banyak pilihan lain yang memang berstandar juga, kualitas baik. Sekarang misalnya kayak ada merek HJC, ada merek Aero atau Nolan. Itu dengan harga 2-3-4 juta itu juga udah bagus gitu ya. Dan itu udah certified semua. Oke. Berarti disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya. Sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan betul sekali. Karena itu yang jadi faktor. Dengan dompetnya gitu ya. Jadi kita soalnya nggak mungkin istilahnya semua harus beli helm yang belasan juta gitu. Nggak perlu. Tapi karena ada yang helm-helm lain dengan
kualitasnya baik. Om sedikit mention soal merek HJC. Pengen tahu lebih jauh, apakah benar Juragan Helm ini menjadi salah satu distributor tunggal HJC di Indonesia? Ya, kita memang satu-satunya distributor HJC di Indonesia, jadi kita memang distributor tunggal untuk HJC. Nah, terus menurut Om Agus nih, perkembangan helm lokal di Indonesia ataupun luar dari helm luar nih, Oke, misalnya perbandingannya perbandingannya ya. Oke, perbandingannya sih kalau dibandingin dengan dulu, tentunya sudah jauh lebih baik lah kualitasnya. Minggu lalu saya juga sempat melihat beberapa brand lokal sudah banyak improve. Tapi memang kalau kita lihat apple to apple dengan brand luar yang mungkin sudah pengalamannya lebih lama, terus juga knowledge dan R&D-nya juga lebih lebih maju lah. Yeah. Tentunya masih di bawah mereka. Oke, tapi dengan harapan mungkin lokal bisa ke depannya Iya, bisa. tentunya pastinya saya yakin dengan R&D yang lebih maju lagi, R&D yang lebih knowledge-nya lebih meningkat, pastinya bisa akan lebih baik. Karena memang baik yang di lokal maupun di luar negeri pun juga semua selalu belajar. Semua selalu belajar bahwa safety itu juga mereka berusaha untuk meningkatkan safety. Nah, Juragan Helm ini sudah dekat atau sudah banyak mensupport pembalap-pembalap nasional maupun internasional yang berkaca di Asia mungkin bahkan sampai iya. Eropa. Nah, itu bisa diceritain gimana sih Om awalnya kedekatan itu terjadi? Sebenarnya kalau dibilang banyak banget juga enggak sih. Tapi ya kita memang ada support beberapa pembalap. Salah satunya misalnya di Mas Eki. Kebetulan kita kenal pertama itu mungkin dari memang kebutuhan untuk helm yang baik untuk dipakai di balap. Memang yang konotasi helm balap ini kan selalu untuk yang merek impor ya. Selalu tuh mahal ya. Rata-rata maksudnya di atas 10 juta. Kebanyakan untuk pembalap yang mungkin dananya terbatas mencari helm-helm merek lain yang harganya lebih terjangkau. Ya, jadi mereka approach kita karena kita punya mungkin brand-brand yang harganya bisa masuk lah dengan budget mereka. Nah, jadi memang beberapa pembalap kita ada fully supported. Jadi kita full support, ada juga yang mungkin kita berikan supportnya sebagian, kita berikan diskon khusus maybe, khususnya untuk tim-tim balap. Jadi kita support berupa diskon yang lumayan. Wow, keren, Gitu. keren. Berarti ini sebenarnya bentuk peduli Juragan Helm juga terhadap balap-balap Indonesia. Ya, karena ya kita nggak mungkin untuk support semua, karena banyak banget sekarang apalagi dengan lagi banyak-banyaknya nih pembalap-pembalap cilik ya di mini GP segala macem, itu banyak banget. Kita nggak mungkin untuk support semuanya, tapi paling nggak kita bisa kasih harga yang menarik buat mereka. Wow, jadi buat teman-teman mungkin yang mau berkaca di dunia balap, nggak menutup kemungkinan untuk bisa mendapatkan helm dengan standar yang bagus, tapi dengan harga yang terjangkau. Nah, sejauh ini Juragan Helm atau Om Agus sendiri mensupport pembalap-pembalap Indonesia, ada nggak sih salah satu kisah yang membuat Om Agus tuh ini inspiratif banget di pembalap ketika disupport? Iya, jadi memang ada pembalap yang memang ada support mungkin secara finance juga untuk helm juga, tapi mereka sampai saat ini masih membantu kita juga gitu. Jadi secara ini marketing secara brandnya juga pasti kita dibantu, tapi juga ada hal-hal lain ya mungkin maksudnya karena mungkin saya dulu nggak banyak involve di kancah balap, tapi mereka yang mengenalkan saya ke beberapa pihak lain gitu supaya ya kita ada terjalin kerjasama juga. Selain kita ngebantu mereka, tapi mereka juga ngebantu saya juga. Nah, support pembalap itu kan nggak cuma sponsor nih Om. Menurut Juragan Helm tuh hal-hal apa sih yang sekiranya kita bisa berikan ke pembalap nggak cuma soal sponsor gitu, untuk dia untuk maju untuk lebih berkembang? Ya kalau dari pihak saya sih memang mungkin nggak bisa support lain selain helm ya, karena memang ini kita di helm. Tapi di dunia permotoran dan helm ini kan nggak cuma masalah uang dan uang lagi gitu, uang atau materi ya, tapi mungkin juga network. Jadi mungkin kita bisa mengenalkan mereka ke sponsor lain, ya seperti itu. Jadi networking itu yang menurut saya penting sih. Dan ada rasa bangga nggak sih secara pribadi dari Om Agus melihat pembalap ataupun Juragan Helm ini bisa ada di kasta pembalapan Asia ataupun internasional? Itu gimana sih perasaannya Om sebagai saya sih udah pasti begini sih. Untuk pembalap Indonesia yang berkancah apalagi di internasional dan bisa menang atau di podium, saya support atau enggak itu udah pasti
seneng banget. Apalagi memang yang kita support. Betul. Ada logo Juragan helmnya bisa. Nah, itu udah double deh ya feelingnya. Tapi basically semua pembalap Indonesia yang berkancah di internasional itu saya bangga banget. Sebagai orang Indonesia pasti bangga. Oke, secara personal benar-benar bangganya Iya, bukan main. bangga itu beda lah. Ya, apalagi sekarang pembalap muda itu banyak banget yang di Asian Road Race juga ada, di Moto3, Moto2 atau bahkan sekarang di Maseki di Bagger, ya. Harley Baggers. Wah, itu keren banget. Makin luas lagi. Iya, iya. Kalau misalnya ada kesempatan nih Om Agus pengen bikin dream project dengan dana yang unlimited, bebas. Waduh. Om pengen bikin apa sih? Bikin apa ya? Kalau dari sisi saya maksudnya sebagai pedagang dan bisnismen, mungkin pengen punya tempat yang lebih besar, supaya kita bisa lebih lengkap. Itu dari sisi egoisme saya mungkin ya. Tapi proyek lain yang saya udah dari bertahun-tahun saya selalu pikirin itu mengenai edukasi sih, Mas. Jadi edukasi kenapa harus pakai helm. Nah, yang semakin mengkhawatirkan saya sekarang ini kan, Mas bisa lihat ya, maksudnya di jalanan sekarang yang naik motor itu bukan hanya anak-anak SMA atau SMP lagi. Anak-anak SD juga kadang udah Betul sekali. naik motor, dan itu berbahaya. Nah, saya tuh dari dulu punya dream project itu untuk edukasi ke sekolah-sekolah sebenarnya. Tapi kita edukasinya jangan ke anak-anak SMA, tapi mungkin yang lebih muda dari itu. SMP atau SD. Oke. Lebih dasar ya. Lebih dasar. Supaya mereka udah punya bayangan bahwa ketika nantinya mereka naik motor, itu harus pakai helm. Jadi sebagaimana penting, kita pengen memperkenalkan dan memberikan knowledge bahwa helm itu penting ketika naik motor. Ya. Apalagi, ini anak-anak sekolah yang kebanyakan diantar oleh orang tuanya. Ketika diantar sama orang tuanya juga nggak pakai helm, Mas. Bener banget. Nah, ini salah satu yang secara nggak langsung membuat si anak itu berpikir, bokap nyokap gua nggak apa-apa kok, fine-fine aja ya, nggak pakai helm. Temurun ya Om ya. Nah, itu secara nggak langsung membuat mindset yang salah. Iya. Nah, kita pengennya supaya anak-anak ini udah punya mindset yang benar, Betul. naik motor ya harus pakai helm. Nggak cuma pakai helm, mungkin taat di jalanan salah satunya adalah melawan arah ya. Nah, itu, Nah, ya ini, kan? ini sempat aku pengen pengen mention. Nah, Om Agus nih kita lihat di Reelset tuh suka bikin konten-konten lawan arah gitu. Salah satunya yang dia standby di tengah jalan atau di pinggir jalan yang memang sekiranya itu poinnya orang pada lawan arah. Nanti gimana sih? Itu dekat tuh. Itu coba Om cerita dong Om. Iya, ya itu sih. Saya sebenarnya setiap hari itu gemes banget ya kalau udah ketemu yang naik motor lawan arah. Saya tuh udah trigger banget tuh kalau setiap hari udah keluar komplek rumah udah ketemu orang lawan arah. Jadi ya akhirnya saya dikenalin teman-teman juga nih penggiat anti lawan arah. Saya sempat dibilang, Om Agus, kita mau bikin nih yang deket-deket sini. Nah, saya sih waktu itu kayak cuman, ikut dong gitu ya. Pengen tahu gimana sih serunya gitu ya. Ya udah saya ikut, saya juga naik motor, jadi saya pakai jaket tuh. Kebetulan saya pakai jaket warna coklat. Nah, somehow, jadi waktu kita sampai di lokasinya memang kayak ada kayak terowongan ya di bawah jembatan itu. Yang lain-lain nih teman-teman masih prepare aja, lagi ngurusin kamera apa segala macem. Saya cuma iseng doang, saya pengen kayak videoin lah. Nih banyak nih yang lawan arah seperti ini gitu. Jadi saya videoin, kok orang-orang pada muter gitu. Kenapa ya? Pada muter balik gitu, pada takut. Saya pikir, apa jaket saya nih? Pakai jaket. Yang dikira Mungkin ya entah polisi atau militer gitu kan. Jadi ketawa-tawa sendiri juga sih. Nah, itu gara-gara jaket ya gitu. Itu menarik sih. Nah, mungkin terakhir Om, pesan dari Om Agus pribadi atau dari Juragan Helm untuk orang-orang di luar sana yang mengesampingkan safety, dan juga mungkin untuk para calon-calon pembalap nasional yang lagi merintis dan lain-lainnya. Mungkin ada pesan dari Om Agus? Ya, kalau saya sih ya basically pesannya memang naik motor harus pakai helm. Karena ya memang banyak banget orang yang kayak mengecilkan fungsi helm. Padahal kalau let's say nih Mas, kita nggak usah naik motor Mas. Kita jatuh, mungkin kepleset jatuh ya, kepala itu kebentur lantai aja, itu udah salah satu pasti bisa geger otak. Betul. Apalagi ketika kita naik motor yang lagi jalan ya, moving. Itu kalau jatuh lebih parah. Parahnya itu bisa satu geger otak, bisa pendarahan otak, bahkan sampai meninggal. Ini sangat amat penting. Apalagi untuk ya sekarang ya anak-anak
anak-anak muda, remaja, please pakai helm. Penting banget. Buat yang anak-anak yang lihat orang tuanya nggak pakai helm, kasih tau juga ya. Please, mak, bapak, ayah, bunda, beli helm ya. Betul. Ya helm nggak perlu yang mahal-mahal, mungkin yang lokal-lokal juga banyak, yang cuman 100-200 ribu juga banyak. Please deh, itu penting banget. Yang penting sesuai standar dan bisa Sesuai standar sama kantong lah. betul. Sesuai kantong. Om Agus, terima kasih banyak atas waktunya. Thank you, thank you. Sungguh Sama-sama. sangat bermanfaat ini insight saja dan juga saran-sarannya serta pandangan dari Juragan Helm sendiri. Dan terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa follow Juragan Helm. Kalau kalian mau beli helm-helm sesuai dengan budget kalian, pasti ada di sini. Dan juga looks-nya juga keren-keren. Dan coba aja datang ke beberapa cabang Juragan Helm yang ada di Jakbar, terus juga di Bekasi, dan juga tempat-tempat lainnya. Langsung aja follow Instagramnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Kira-kira siapa yang akan kita ajak ngobrol lagi? Entah itu pelaku industri, ataupun pembalap, ataupun lain-lainnya. Saksikan Reski Motorsport Media di video selanjutnya. Dadah. Thank you. Thank you. Bye.